Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam rangka presentasi kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Baik, pada presentasi kali ini pemateri pertama akan membahas tentang konstitusi dan undang-undang dasar di Indonesia. Pemateri kedua akan membahas tentang kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pemateri ketiga akan membahas tentang struktur ketatanegaraan di Indonesia dan pemateri keempat akan membahas tentang implementasi nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuk langsung simak aja bagaimana sih Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konstitusi dan undang-undang dasar di Indonesia. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi dalam bahasa Inggris adalah constitution dan dalam bahasa Belanda yaitu konstitut yang artinya undang-undang dasar. Nah, kalau orang Jerman dalam kehidupan sehari-harinya menyebut konstitusi itu adalah Grundwet. Grund itu adalah dasar dan Wet itu adalah undang-undang. Adapun pengertian konstitusi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Casey Wheeler. Menurut Casey Wheeler, konstitusi adalah suatu ketatanegaraan di suatu negara yang berisikan perkumpulan peraturan yang membentuk untuk mengatur atau memerintah di suatu negara tersebut. Sedangkan menurut Herman Hiller, konstitusi itu memiliki arti yang luas, daripada undang-undang dasar. Mengapa demikian? Karena konstitusi itu bukan hanya bersifat yuridis saja, tetapi bersifat sosiologis dan politis. Selanjutnya itu ada menurut L.G. Van Everdoorn. Konstitusi itu adalah peraturan yang baik tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, itu adalah pengertian konstitusi dari berbagai ahli. Selanjutnya itu ada penetapan konstitusi. Penetapan konstitusi menjadi sebagai hukum dasar negara itu mengikat pada suatu kekuasaan tertinggi atau berdasarkan prinsip kedaulatan yang dianut oleh suatu negara tersebut. Contohnya, suatu negara itu menganut kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi tersebut itu adalah rakyat. Berbeda lagi dengan negara yang menganut kedaulatan raja, maka akan sahnya konstitusi tersebut jika sudah ada ketentuan dari raja. Nah, oleh karena itu para ahli itu menyebutkannya tentang kekuasaan konstituen, yaitu inilah yang disebut dengan kekuasaan konstituen. Kekuasaan konstituen itu adalah kekuasaan yang berada di luar dan di atas sistem aturan itu. Nah, oleh karena itu, di negara demokrasi ini diyakini bahwa rakyatlah yang menentukan kebijakan atau atas suatu konstitusi. Memahami konstitusi dalam praktek ketatanegaraan itu secara umum memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang. Karena konstitusi itu bukan hanya bersifat yuridis saja, tetapi konstitusi juga bersifat politis dan sosiologis. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar itu hanyalah sebagian dari pengertian konstitusi saja, yaitu konstitusi tertulis. Masih ada konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum yang tertinggi, yang tertulis, atau disebut juga konstitusi tertulis. Apa sih hukum dasar itu? Hukum dasar itu adalah aturan-aturan yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya pada hukum atau peraturan atau perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara.
Hukum dasar negara itu dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar di Indonesia. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar itu adalah suatu hukum dasar tertulis atau juga disebut dengan konstitusi tertulis. Nah, hukum dasar itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis itu seperti contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara Indonesia, Undang-Undang 1945 itu menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Meskipun dalam sejarahnya banyak sekali perubahan-perubahan dari dulu itu tentang sumber hukum tertinggi, tetapi akhirnya kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 isinya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Oleh karena secara normatif, undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka jika ditemukan suatu norma hukum dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baik, pembahasan selanjutnya ialah mengenai kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sebuah negara, adanya kesepakatan antara mayoritas penduduk yang tinggal di suatu wilayah sangat diperlukan untuk memastikan kokohnya sebuah negara. Kesepakatan bersama merupakan cita bersama yang biasa disebut sebagai falsafah nasional atau cita negara. Di Indonesia, landasan filosofisnya ialah Pancasila. Artinya, 5 sila atau 5 prinsip yang dijadikan landasan untuk mencapai 4 tujuan nasional yang terkandung dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan nasional Indonesia antara lain, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita luhur untuk mengatur semua materi dalam Undang-Undang Dasar. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga semua bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian di alinea kedua menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan alinea ketiga menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia akan kekuasaan Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga dapat menyatakan kemerdekaannya. Dan alinea terakhir atau alinea keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia untuk membangun sistem kenegaraan yang diselenggarakan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih rinci akan dijelaskan dalam batang tubuh yang mengatur semua sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, semua undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.
Baik, setelah mengetahui kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka selanjutnya yang harus kita ketahui ialah sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada umumnya, sistem pemerintahan dunia dibagi menjadi dua, yakni sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem parlementer merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab atas parlemen. Dan presiden tidak lebih dari sekedar kepala negara yang tidak dapat diganggu-gugat kedudukannya. Sedangkan sistem presidensial ialah pemerintahan yang menganut paham demokrasi, dan presiden ditetapkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh para menteri. Nah, dalam sistem pemerintahan Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, pada periode awal kemerdekaan yakni 1945 sampai 1949, bentuk konstitusinya masih Undang-Undang Dasar 1945 dengan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, serta sistem pemerintahan semi presidensial dan semi parlementer, namun lebih condong pada semi presidensial. Kemudian yang kedua, periode yang singkat yakni 1949 sampai 1950, konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar RIS atau Konstitusi RIS. Bentuk negara pun berubah menjadi serikat atau federasi, bentuk pemerintahan republik, serta sistem pemerintahan parlemen semu atau kuasi parlementer. Nah, yang ketiga, periode 1950 sampai 1959. Konstitusi yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, serta bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan masih parlementer. Kemudian yang keempat, periode 1959 sampai 1966, yang mana biasa disebut Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin. Nah, konstitusinya yakni kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahan republik, serta pemerintahan kembali menjadi presidensial. Dan di periode 1966 sampai 1998 atau yang biasa disebut Orde Baru, konstitusinya masih sama, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, serta sistem pemerintahan presidensial. Dan di periode terakhir atau periode reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Kemudian bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, serta sistem pemerintahan presidensial. Nah, teman-teman, bisa disimpulkan bahwasanya Indonesia pernah mengalami semua sistem pemerintahan, baik itu presidensial maupun parlementer. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan presidensial dirasa paling pas untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa? Karena sistem pemerintahan presidensial sendiri menganut paham demokrasi sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. 2. Struktur ketatanegaraan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip demokrasi serta pada mengimplementasikan teori trias politika dari Montesquieu, dan dengan tetap berpegang pada pembagian kekuasaan dengan prinsip keseimbangan kekuasaan. Dalam trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Ketiga ranah kekuasaan ini berada pada pijakan yang sama, dan ketiganya bekerja sama untuk saling melengkapi dalam sistem pemerintahan negara. Yang pertama, legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Eksekutif memiliki kewenangan untuk menjalankan undang-undang. Fungsi ini dijalankan oleh presiden dan wakilnya serta para menteri. Yang ketiga, yudikatif bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Fungsi ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Adapun struktur ketatanegaraan Indonesia telah berubah secara signifikan setelah amandemen. Hal ini terlihat pada kedudukan lembaga negara, di mana kedudukan lembaga negara bersifat hierarkis, dalam artian adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan MPR menjadi lembaga tertinggi dari lembaga-lembaga lain pada saat itu. Sehingga MPR mengambil kendali penuh, sedangkan Presiden hanya berperan mendataris MPR. Setelah amandemen, maka tugas, kewajiban, dan wewenang dari masing-masing lembaga negara mengalami perubahan pula. Perubahan-perubahan tersebut antara lain yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pemeriksa keuangan negara. Kewenangannya yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang kedua, menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangan. Kemudian ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR terdiri atas DPD yang dipilih melalui pemilu. Anggota MPR berjumlah 678 orang dengan komposisi 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Kewenangannya yaitu berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden atau wakil presiden, kemudian membantu memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR adalah wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu. Kewenangannya diantara lain ada memegang kekuasaan, membentuk undang-undang, berhak mengajukan rancangan undang-undang, memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Kemudian ada memberikan pertimbangan mengenai amnesti dan abolisi kepada presiden. Lalu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD adalah wakil-wakil provinsi yang dipilih melalui pemilu. Satu provinsi diwakili oleh 4 orang. Kewenangannya yaitu mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan kekuasaan dan daerah kepada DPR. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan kekuasaan pusat dan daerah. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Selanjutnya ada lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan ialah presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Kewenangannya yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan kewenangan daerah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, dengan persetujuan DPR menyatakan perang serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain kepada kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal kepentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
Kemudian ada Mahkamah Konstitusi atau MK, merupakan badan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim konstitusi. Kewenangannya yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Kemudian ada Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan badan yang berfungsi mengelola masalah yang berkaitan dengan masalah kehakiman. Kewenangannya ialah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang, memberikan pertimbangan mengenai grasi dan rehabilitasi kepada presiden, memutuskan panggilan untuk pertanggungjawaban kepala daerah atau wakil kepala daerah atas usulan DPRD. Kemudian ada Komisi Yudisial, merupakan badan yudikatif yang berfungsi sebagai pengawas badan kehakiman. Kewenangannya ialah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai Pancasila pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia wajib mencerminkan adanya kekuasaan di antara forum-forum negara demi terjalinnya hubungan dalam menerima kekuasaan yang setara, tetapi mempunyai wewenang masing-masing dalam forum negara. Kemudian dalam menuntaskan apapun yang lebih diutamakan yaitu bermusyawarah demi mencapainya mufakat yang memberikan adanya kepastian aturan, lalu kemanfaatan aturan, serta keadilan hukum yang sesuai reformasi aturan, yaitu seperti menciptakan kehidupan yang aman serta tenang. Menurut Pelipus M. H. Jones 1987 yang dikutip oleh Eka Cahyono 2015, bahwa hubungan Pancasila pada sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu yang pertama, terjalinnya korelasi fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. Lalu yang kedua, penyelesaian konkurensi secara musyawarah. Sedangkan peradilan adalah yang terakhir. Lalu yang ketiga, hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, namun terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian pula menurut Sumarjoko 2013 menyatakan bahwa puncak sosial budaya masyarakat Indonesia ialah nilai-nilai yang melandasi tata kehidupan masyarakat yang dianggap menjadi pandangan hidup. Karena itu nilai-nilai Pancasila tampak dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia, seperti keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Lalu yang kedua itu asas kekeluargaan, yaitu merupakan cinta kebersamaan menjadi satu keluarga. Seperti contohnya dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan anak-anak, sehingga terbentuknya masyarakat. Lalu yang ketiga, asas musyawarah mufakat, yaitu merupakan kebersamaan, merupakan formasi yang banyak seperti rakyat dan keluarga. Agar mereka tetap rukun dan bersatu, maka keputusan yang ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat. Lalu ada asas gotong royong. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah itu merupakan untuk kebersamaan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada asas tenggang rasa, yaitu dimana saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, saling menghormati satu sama lain atas keragaman dan perbedaan, saling menghormati hak terus pendapat. Nah, dari uraian di atas menunjukkan bahwa nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia wajib mencerminkan adanya kekuasaan di antara forum-forum negara demi terjalinnya hubungan dalam menerima kekuasaan yang setara namun mempunyai wewenang masing-masing dalam forum negara. Kemudian dalam menuntaskan konkurensi apapun yang lebih diutamakan bermusyawarah demi mencapai mufakat yang memberikan adanya kepastian aturan, lalu kemanfaatan aturan serta keadilan hukum yang sesuai aturan, yaitu seperti menciptakan kehidupan yang aman serta tenang.
Adanya penegakan asas-asas hukum tersebut akan membentuk suatu keseimbangan antara hak serta kewajiban bagi masyarakat. Nah, adanya penegakan asas-asas hukum tersebut akan membentuk keseimbangan antara hak serta kewajiban bagi masyarakat, bangsa, dan negara sehingga nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tenang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.